Kejaksaan Agung resmi menahan mantan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, Rabu, 13 Agustus 2025. Penahanan ini dilakukan usai Iwan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Nur Cahyo Jungkung, menjelaskan, penahanan Iwan dilakukan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penetapan status tersangka ini merupakan hasil dari pemeriksaan terhadap 277 saksi dan 4 ahli oleh tim penyidik Jampitsus Kejagung. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sedikitnya 8 tersangka lain, di antaranya Alan Moran Severino, Direktur Keuangan PT Sritex periode 2006-2023. Babai Farid Wazadi, mantan Direktur Kredit UMKM Bank DKI. Pramono Sigit, mantan Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI. Yudi Renaldi, mantan Direktur Utama Bank BJB. Beni Riswandi, mantan Pejabat Bank BJB. Supriyatno, mantan Direktur Utama Bank Jateng. Pujiono, mantan Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Jateng. Suldiarta, mantan Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Jateng. Selain itu, 3 nama lain juga sudah lebih dulu menjadi tersangka, termasuk mantan pejabat Bank DKI dan Bank BJB. Kasus ini bermula dari pemberian kredit oleh Bank DKI, Bank BJB, dan Bank Jateng kepada PT Sritex. Kredit yang seharusnya digunakan untuk modal kerja, justru dipakai membayar utang dan membeli aset, termasuk tanah di Solo dan Yogyakarta milik keluarga Iwan Lukminto. Akibatnya, kredit dari Bank BJB dan Bank DKI kepada Sritex macet, dengan status kolektibilitas 5 atau gagal bayar. Dengan penahanan Iwan Kurniawan Lukminto, Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya mengusut tuntas praktik korupsi yang merugikan keuangan negara, terutama yang melibatkan Bank Pembangunan Daerah dan perusahaan besar. Meski Sritex resmi tutup permanen sejak 1 Maret 2025 akibat pilot, Iwan Kurniawan Lukminto tetap memiliki kekayaan yang luar biasa. Sebagai komisaris utama dan presiden direktur, sekaligus bagian dari keluarga pendiri PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Iwan masih memiliki banyak aset dan bisnis yang tersebar di berbagai daerah. Sritex sendiri sudah mengalami kerugian sejak 2021. Selama 4 tahun berturut-turut, perusahaan tekstil raksasa ini terus merugi hingga akhirnya dinyatakan bangkrut. Tapi, meskipun perusahaan tutup, keluarga Lukminto tetap dikenal sebagai salah satu konglomerat terkemuka, baik di Jawa Tengah maupun di tingkat nasional. Salah satu aset penting yang masih dimiliki keluarga Lukminto adalah GOR Sritex di Solo, Jawa Tengah. Tempat ini jadi lokasi utama untuk pertandingan bola voli, basket, dan berbagai acara olahraga. Bahkan, GOR Sritex juga pernah digunakan untuk Pekan Paralimpiade Nasional, Peparnas, 17 yang digelar di Solo pada tahun 2024. Bukan cuma itu, keluarga Lukminto juga memiliki bisnis perhotelan melalui PT Wisma Utama Binaloka. Setidaknya ada 10 hotel yang mereka kelola di berbagai daerah, termasuk di Solo, Yogyakarta, dan Bali. Beberapa di antaranya adalah Diamond Hotel, Grand Orchid, At Home, Holiday Inn Express, hingga Horizon dan Solo Mansion. Selain itu, ada juga Tumurun Private Museum di Surakarta. Museum ini awalnya hanya untuk keluarga, tapi sekarang dibuka untuk umum dengan sistem berbayar. Di dalamnya ada berbagai koleksi seni instalasi, seni kontemporer, lukisan, hingga mobil antik. Museum ini didirikan sebagai bentuk penghormatan kepada Lukminto, sang ayah, yang juga dikenal sebagai kolektor seni. Di luar bisnis tekstil, keluarga Lukminto juga punya usaha di industri kertas melalui PT Sriwahana Aditya Karta Tbk, Swati. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk kertas, mulai dari karton box, paper tube, hingga paper cone. Tak berhenti di situ, mereka juga merambah ke bisnis investasi dan perdagangan grosir lewat Golden Legacy PT Ltd dan Golden Mountain Textile Trading PTE Ltd yang berbasis di Singapura. Perusahaan-perusahaan ini fokus pada investasi dan perdagangan barang grosir, memperluas jangkauan bisnis keluarga Lukminto ke tingkat internasional. Jadi, meskipun Sritex telah bangkrut, keluarga Lukminto tetap eksis dengan berbagai bisnisnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah mereka bisa kembali ke industri tekstil di masa depan? Tulis pendapat kalian di Kejaksaan Agung resmi menahan mantan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex,
Iwan Kurniawan Lukminto, Rabu, 13 Agustus 2025. Penahanan ini dilakukan usai Iwan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Nur Cahyo Jungkung, menjelaskan, penahanan Iwan dilakukan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penetapan status tersangka ini merupakan hasil dari pemeriksaan terhadap 277 saksi dan 4 ahli oleh tim penyidik Jampitsus Kejagung. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sedikitnya 8 tersangka lain, di antaranya Alan Moran Severino, Direktur Keuangan PT Sritex periode 2006-2023. Babai Farid Wazadi, mantan Direktur Kredit UMKM Bank DKI. Pramono Sigit, mantan Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI. Yudi Renaldi, mantan Direktur Utama Bank BJB. Beni Riswandi, mantan Pejabat Bank BJB. Supriyatno, mantan Direktur Utama Bank Jateng. Pujiono, mantan Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Jateng. Suldiarta, mantan Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Jateng. Selain itu, 3 nama lain juga sudah lebih dulu menjadi tersangka, termasuk mantan pejabat Bank DKI dan Bank BJB. Kasus ini bermula dari pemberian kredit oleh Bank DKI, Bank BJB, dan Bank Jateng kepada PT Sritex. Kredit yang seharusnya digunakan untuk modal kerja, justru dipakai membayar utang dan membeli aset, termasuk tanah di Solo dan Yogyakarta milik keluarga Iwan Lukminto. Akibatnya, kredit dari Bank BJB dan Bank DKI kepada Sritex macet, dengan status kolektibilitas 5 atau gagal bayar. Dengan penahanan Iwan Kurniawan Lukminto, Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya mengusut tuntas praktik korupsi yang merugikan keuangan negara, terutama yang melibatkan Bank Pembangunan Daerah dan perusahaan besar. Meski Sritex resmi tutup permanen sejak 1 Maret 2025 akibat pilot, Iwan Kurniawan Lukminto tetap memiliki kekayaan yang luar biasa. Sebagai komisaris utama dan presiden direktur, sekaligus bagian dari keluarga pendiri PT Sri Rejeki, Isman Tbk atau Sritex, Iwan masih memiliki banyak aset dan bisnis yang tersebar di berbagai daerah. Sritex sendiri sudah mengalami kerugian sejak 2021. Selama 4 tahun berturut-turut, perusahaan tekstil raksasa ini terus merugi hingga akhirnya dinyatakan bangkrut. Tapi, meskipun perusahaan tutup, keluarga Lukminto tetap dikenal sebagai salah satu konglomerat terkemuka, baik di Jawa Tengah maupun di tingkat nasional. Salah satu aset penting yang masih dimiliki keluarga Lukminto adalah GOR Sritex di Solo, Jawa Tengah. Tempat ini jadi lokasi utama untuk pertandingan bola voli, basket, dan berbagai acara olahraga. Bahkan, GOR Sritex juga pernah digunakan untuk Pekan Paralimpiade Nasional, Peparnas, 17 yang digelar di Solo pada tahun 2024. Bukan cuma itu, keluarga Lukminto juga memiliki bisnis perhotelan melalui PT Wisma Utama Binaloka. Setidaknya ada 10 hotel yang mereka kelola di berbagai daerah, termasuk di Solo, Yogyakarta, dan Bali. Beberapa di antaranya adalah Diamond Hotel, Grand Orchid, At Home, Holiday Inn Express, hingga Horizon dan Solo Mansion. Selain itu, ada juga Tumurun Private Museum di Surakarta. Museum ini awalnya hanya untuk keluarga, tapi sekarang dibuka untuk umum dengan sistem berbayar. Di dalamnya ada berbagai koleksi seni instalasi, seni kontemporer, lukisan, hingga mobil antik. Museum ini didirikan sebagai bentuk penghormatan kepada Lukminto, sang ayah, yang juga dikenal sebagai kolektor seni. Di luar bisnis tekstil, keluarga Lukminto juga punya usaha di industri kertas melalui PT Sriwahana Aditya Karta Tbk, Swati. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk kertas, mulai dari karton box, paper tube, hingga paper cone. Tak berhenti di situ, mereka juga merambah ke bisnis investasi dan perdagangan grosir lewat Golden Legacy PT Ltd dan Golden Mountain Textile Trading PTE Ltd yang berbasis di Singapura. Perusahaan-perusahaan ini fokus pada investasi dan perdagangan barang grosir, memperluas jangkauan bisnis keluarga Lukminto ke tingkat internasional. Jadi, meskipun Sritex telah bangkrut, keluarga Lukminto tetap eksis dengan berbagai bisnisnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah mereka bisa kembali ke industri tekstil di masa depan? Tulis pendapat kalian di